Semua bisa terharu lihatnya. Disambut penuh hormat dan antusias Baraja Asia oleh supporter tuan rumah dan fans Garuda. Beginilah detik-detik kedatangan punggawa Garuda saat tiba di Bandara Myanmar. Tonton video ini sampai habis. Gila benar. Lobi super cepat Erick Thohir membuahkan hasil. Gak perlu nunggu waktu yang lama. Elklemer langsung diizinkan oleh klubnya untuk bela timnas Indonesia di pertandingan pertama. Apa sebenarnya yang dilakukan Erick Thohir kepada klubnya Rafael Struijk ini? Simak baik-baik. Sangat mengagetkan di luar prediksi. Gak nyangka juru bicara timnas Thailand sampai berani katakan hal ini kepada timnas Indonesia. Apa alasan kuat dibalik pernyataan yang menghebohkan se-ASEAN itu? Berikut ulasannya. Langsung dibantah oleh Kemenpora. Dianggap tak serius menghadapi ASEAN Cup ini. Timnas Indonesia tetap targetkan juara. Walaupun dengan skuad muda yang baru dibentuk, berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Semua bisa terharu lihatnya. Disambut penuh hormat dan antusias Baraja Asia oleh supporter tuan rumah dan fans Garuda. Beginilah detik-detik kedatangan punggawa Garuda saat tiba di Bandara Myanmar. Tonton video ini sampai habis. Timnas Indonesia dikabarkan akan tiba di Bandara Internasional Yangon pada Kamis 5 Desember 2024 untuk persiapan menghadapi laga penting perdana melawan Myanmar dalam lanjutan turnamen ASEAN Cup. Kedatangan skuad Garuda ini bisa saja disambut meriah oleh ribuan supporter, baik dari Indonesia maupun Myanmar yang memadati area kedatangan bandara. Seperti yang sebelum-sebelumnya, setiap timnas Indonesia away pasti selalu disambut ribuan fans timnas Indonesia di mana saja berada. Ini guna untuk menambah suntikan mental pemain sebelum bertanding. Biasanya saat penyambutan ini para pemain dan staf pelatih, termasuk pelatih kepala Shin Tae-yong, terlihat tersenyum saat melambaikan tangan kepada para penggemar yang antusias. Beberapa pendukung bahkan membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk timnas Indonesia dan Myanmar, mencerminkan semangat sportivitas yang tinggi di antara kedua negara. Ini bisa gemparkan Asia Tenggara bahkan Asia apabila benar fans Myanmar juga ikut menyambut para punggawa timnas Indonesia. Mungkin mereka fans Myanmar menyambut dengan hormat para pemain timnas Indonesia karena berasa menyambut Raja ASEAN yang sesungguhnya. Karena akhir-akhir ini hanya timnas Indonesia lah yang menggendong ASEAN di kancah sepak bola Asia. Jadi tak salah apabila fans Myanmar menyambut pemain timnas Indonesia dengan penuh antusias dan rasa hormat terhadap King ASEAN. Kami merasa sangat terhormat atas sambutan yang luar biasa ini. Dukungan dari para supporter selalu menjadi motivasi besar bagi kami. Kami bertekad akan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di turnamen. Kami sangat serius dan ingin menjuarai turnamen ini, begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia datang dengan skuad terbaik termasuk bintang muda Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang sebelumnya tampil gemilang dalam laga melawan Arab Saudi. Mereka dijadwalkan melakukan sesi latihan tertutup pada sore hari di Stadion Utama Yangon untuk mempersiapkan strategi menghadapi Myanmar. Pertandingan melawan Myanmar akan digelar pada Senin 9 Desember malam di Stadion Tuuna, Yangon. Laga ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Dukungan ribuan supporter yang hadir di Myanmar diyakini akan menjadi dorongan tambahan bagi timnas Garuda untuk meraih hasil maksimal. Suasana di stadion diperkirakan akan penuh dengan warna-warni merah putih dan bendera Myanmar, menunjukkan kebersamaan dan semangat ASEAN yang sesungguhnya. Tetap dukung timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di ASEAN Cup. Bagaimana guys, apakah kalian semua antusias menantikan laga ini seperti halnya supporter timnas Indonesia yang ada di Myanmar saat ini yang antusias menyambut sang punggawa Garuda di bandara? Coba tulis komentar Anda pada komentar di bawah ini ya. Gila benar.
Lobi super cepat Erick Thohir membuahkan hasil. Gak perlu nunggu waktu yang lama. Elklemer langsung diizinkan oleh klubnya untuk bela timnas Indonesia di pertandingan pertama. Apa sebenarnya yang dilakukan Erick Thohir kepada klubnya Rafael Struijk ini? Simak baik-baik. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan Rafael Struijk bisa bergabung ke timnas Indonesia lebih cepat. Sebelumnya, Struijk dikabarkan baru dilepas ke skuad Garuda mulai babak semifinal ASEAN Cup 2024. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong hanya memiliki opsi Hoki Caraka dan Rafael Struijk untuk lini depan pada babak fase grup. Hadirnya Struijk tentu jadi angin segar untuk posisi striker timnas saat ini. Sumarji menjelaskan timnas Indonesia masih berusaha menurunkan kekuatan terbaiknya. Apalagi saat ini banyak pemain muda yang merapat ke skuad Garuda karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup yang digelar tidak dalam kalender FIFA Matchday membuat klub berhak tidak melepas pemainnya. Hal ini membuat dia harus membahas ini dengan staf kepelatihan timnas untuk mendapatkan opsi terbaik. Dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita usia 22 tahun ke bawah. Di situ kan kita diskusi apa yang membuat tim nanti dari tanggal 9 sampai selesai. Salah satu opsinya adalah mengupayakan dan mengkomunikasikan dengan klubnya. Terutama lini depan dan lini serang, kata Sumarji dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar. Terbaru, pihak klub akhirnya bisa melepas Struijk lebih cepat. Bahkan sebelum laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember nanti. Kemarin langsung saya lapor ke Ketum dan Ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8 lanjutnya. Sumarji memastikan bahwa tanggal 8 Desember nanti sang pemain sudah berada di Myanmar. Dia bahkan bisa dimainkan pada saat melawan Myanmar tentunya dengan keputusan Shin Tae-yong. Ini jadi opsi terbaik agar skuad Garuda bisa turun dengan kekuatan penuh. Jadi tanggal 8 sudah di Myanmar. Jadi kalau dirasa perlu tanggal 9 bisa diturunkan, tutupnya. Sangat mengagetkan di luar prediksi. Gak nyangka juru bicara timnas Thailand sampai berani katakan hal ini kepada timnas Indonesia. Apa alasan kuat dibalik pernyataan yang menghebohkan se-ASEAN itu? Berikut ulasannya. Legenda timnas Thailand Piapong Puon angkat bicara soal peta persaingan di ASEAN Cup 2024. Piapong Puon saat ini bekerja sebagai juru bicara Federasi Sepak Bola Thailand FAT. Saat jadi pemain, dirinya berhasil mencatatkan 100 caps dan 70 gol untuk Thailand pada periode 1981 hingga 1997. Pihaknya mengaku tidak khawatir dengan peta persaingan di grup B yang dihuni oleh Vietnam, Timnas Indonesia, Myanmar, Laos, dan Filipina. 3 dari 5 tim di grup B juga menurunkan pemain naturalisasi untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Vietnam baru saja memanggil Rafael Son untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Sementara Timnas Indonesia memanggil Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Baru nama pertama yang dipastikan bisa tampil di ASEAN Cup 2024. Sementara Filipina juga memanggil banyak pemain keturunan untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Pihaknya juga menyoroti persiapan Vietnam di ASEAN Cup 2024. Tim berjuluk The Golden Stars patut diwaspadai usai menjalani persiapan mengesankan di Korea Selatan. Anak asuh Kim Sang-sik sukses mengantongi kemenangan saat beruji coba menghadapi tim besar Korea Selatan. Saya tidak terlalu khawatir dengan penggunaan pemain naturalisasi oleh tim di grup B Piala ASEAN kali ini, ujar Piapong Puon. Vietnam telah mendaftarkan penyerang naturalisasi. Selain itu, mereka juga pergi ke Korea untuk berlatih dan memainkan beberapa pertandingan persahabatan, mengalahkan tim K-League. Dapat dikatakan bahwa tim ini telah menyiapkan rencana yang relatif mengesankan, lanjutnya. Piapong juga menambahkan bahwa Thailand bakal mengalami ujian sulit untuk mempertahankan trofi juara. Tim berjuluk Changsuok tersebut harus menunggu siapa yang akan menjadi lawan di babak semifinal.
Pihaknya mengakui bahwa timnas Indonesia jadi tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Timnas Indonesia dan Vietnam diprediksi bakal lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Apakah kami memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan untuk ketiga kalinya berturut-turut? Ujar Piapong. Kita harus menunggu dan melihat siapa yang akan kita hadapi di semifinal. Saya pikir di grup B Indonesia dan Vietnam akan melaju ke babak berikutnya. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Indonesia terlihat yang terbaik di kawasan ini, tutupnya. Langsung dibantah oleh Kemenpora. Dianggap tak serius menghadapi ASEAN Cup ini. Timnas Indonesia tetap targetkan juara. Walaupun dengan skuad muda yang baru dibentuk, berikut penjelasannya. Timnas Indonesia mendapat anggapan tak serius menghadapi Piala AFF 2024 karena menurunkan skuad muda. Menpora Dito Aryo Tejo punya pandangan lain soal itu. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 itu. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pemain paling senior yang dipanggil adalah Asnawi 25 tahun. Adapun Arkan Kaka menjadi yang termuda 17 tahun dalam skuad. Lantaran timnas Indonesia diisi mayoritas pemain muda, sejumlah media luar menilai Indonesia tak serius menghadapi Piala AFF. Menpora Dito menegaskan PSSI memiliki strategi sendiri. Ya, PSSI pasti memiliki strateginya sendiri dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas ke depannya? Kata Menpora Dito saat ditemui di kantor Kemenpora, Rabu 4 Desember 2024. Tadi Pak Erik nampaknya ditanya Mas Wapres, Pak Erik bilang optimis juara. Ujarnya timnas Indonesia berada satu grup bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di Piala AFF 2024. Kejuaraan akan menerapkan format single round robin, setiap tim akan berhadapan masing-masing satu kali. Selain itu, setiap tim juga cuma mendapatkan kesempatan memainkan laga kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina serta bertandang ke markas Myanmar dan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku kurang puas dengan hasil uji coba skuad Garuda melawan Bali United jelang ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup lawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 3 Desember 2024. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia versus Bali United ini merupakan serangkaian dari persiapan skuad Garuda menuju ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong dalam ajang 2 tahunan ini bakal bergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Ajang yang sering dikenal sebagai Piala AFF ini direncanakan bakal berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana grup B dengan melawan Myanmar di Tuwon Stadium, Yangon pada 9 Desember 2024. Sebelum menghadapi laga ini, skuad Garuda menjalani uji coba sekaligus latihan terakhir sebelum bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Pertandingan uji coba melawan Bali United memang digelar secara tertutup, tetapi dalam laga ini, skuad Garuda meraih kemenangan 2-1. Gol yang kemenangan tim merah putih ini kabarnya dicetak oleh Arkan KKP dan Marcelino Ferdinand. Namun Shin Tae-yong tak cukup puas dengan hasil pertandingan skuad Garuda ini. Pasalnya, Kader Arol dan kawan-kawan dinilai menjalani pertandingan dengan tempo yang tak sesuai dengan harapan Shin Tae-yong.
Memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama. Tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 3 Desember 2024. Shin memang tak puas dengan hasil uji coba ini, tetapi ia bertekad memperbaiki kekurangan tim. Hal ini karena ada beberapa pemain yang belum hadir dalam laga uji coba ini. Terdapat 3 pemain yang belum bergabung, yakni Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Alfrianto Niko. Menurut Shin, mereka bakal segera bergabung dengan tim, sehingga ia akan memperbaiki taktik para pemain agar bisa lebih bagus ke depannya. Dan dalam beberapa hari juga akan ada pemain datang lagi, jadi pasti akan lebih memperbaiki taktik-taktik untuk yang lebih detail lagi, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun bicara soal akan ada beberapa tambahan pemain ke timnas Indonesia. Namun ia pun mengakui bahwa ada beberapa pemain juga yang tak bisa bergabung. Ia tak mengungkapkan siapa yang tak bisa bergabung. Namun belakangan ini nama Justin Hubler dan Ivar Jenner diragukan bisa membela skuad Garuda. Situasi ini membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengaku hal ini tak akan mudah di ASEAN Cup 2024 ini. Pasalnya, timnas Indonesia pada ajang 2 tahunan ini akan mengandalkan pemain muda. Sementara tim-tim lawan lebih banyak mengandalkan pemain utama, sehingga Shin mengaku perjalanannya tak akan gampang di ASEAN Cup 2024 ini. Untuk itu, ia pun ingin memaksimalkan para pemain pada sisa waktu yang ada ini, dengan harapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menampilkan yang terbaik nantinya. Memang semua pemain yang saya mau tidak bisa datang, jadi paling hanya ada beberapa pemain saja, tutur Shin Tae-yong. Jadi tidak akan gampang pastinya, pungkasnya. Persiapan timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024 masih menjadi perhatian utama pelatih Shin Tae-yong. Meski meraih kemenangan 2-1 dalam laga uji coba melawan Bali United, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku kurang puas dengan performa anak asuhnya. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, timnas Indonesia tampil cukup dominan namun terlihat masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal konsistensi dan koordinasi antar lini. Gol kemenangan timnas dicetak oleh Arkan Kakak melalui titik putih dan Marcelino Ferdinand, namun beberapa peluang emas terbuang percuma serta lini pertahanan masih kerap kerepotan menghadapi serangan balik lawan. Akan tetapi ini merupakan hal wajar, pasalnya skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup ini adalah skuad yang baru dibentuk dan rata-rata umur pemain hanya 20 tahunan. Shin Tae-yong menyampaikan dalam konferensi pers usai pertandingan bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di ASEAN Cup. Karena negara-negara peserta ASEAN Cup sangat serius menghadapi turnamen paling bergengsi seantero Asia Tenggara ini. Saya mengapresiasi kemenangan ini, tetapi banyak yang harus dibenahi. Transisi permainan masih belum maksimal, terutama saat bertahan. Tim ini perlu pemain yang lebih berpengalaman untuk menyeimbangkan permainan. Mungkin pemain senior yang berpengalaman di ASEAN Cup di edisi-edisi sebelumnya cocok untuk masuk skuad ini agar memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda lainnya. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Untuk memperkuat skuad, semoga saja Shin Tae-yong memutuskan memanggil 2 pemain senior, Sadil Ramdhani dan Mark Klok. Sadil yang tampil apik bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia diharapkan mampu menambah kreativitas serangan di sisi sayap. Sementara itu Mark Klok yang dikenal dengan ketenangannya di lini tengah diandalkan untuk memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lapangan. Karena dengan begitu kombinasi antara pemain muda dan pemain senior bisa menciptakan permainan dan strategi yang indah sehingga bisa membuat timnas Indonesia berbuat banyak di kompetisi nanti. Apabila benar, pemanggilan Sadil dan Klok menunjukkan ambisi Shin untuk memastikan timnas Indonesia dalam kondisi terbaik sebelum bertanding di ASEAN Cup 2024. Pertandingan perdana di turnamen tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan akan tandang ke Myanmar pada 9 Desember mendatang. Artinya Shin Tae-yong tidak punya banyak waktu lagi untuk mempersiapkan tim ini.
Dengan komposisi yang mulai lengkap dan persiapan intensif, publik sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan mengukir prestasi di kancah Asia Tenggara. Terlebih harapan masyarakat Indonesia sangat besar di Piala ASEAN tahun ini, dikarenakan timnas Indonesia sama sekali belum pernah mendapatkan gelar juara piala yang dulunya disebut Piala AFF ini. Karena akhir-akhir ini King Indo sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju bila saja Shin Tae-yong memanggil Sadil Ramdhani dan Mark Klok untuk menambah kekuatan skuad Garuda pada ASEAN Cup nanti? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Kurang puas. Beginilah komentar jujur Shin Tae-yong usai timnas Indonesia mampu mengalahkan Bali United di laga uji coba jelang ASEAN Cup. Apa rencana Shin Tae-yong ke depan agar skuad Garuda tampil memuaskan? Simak baik-baik sampai terdengar di negeri Ratu Elizabeth. Performa yang membanggakan dari Marcelino Ferdinand di laga uji coba versus Bali United menuai banyak pujian. Inilah sosok yang sangat kagum dengan permainan Marcelino Ferdinand. Klub Liga Inggris Oxford United memberikan pujian kepada pemainnya Marcelino Ferdinand yang kembali mencetak gol buat timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand memang belum lama bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan menuju ASEAN Cup 2024. Pemain berusia 20 tahun tersebut bahkan baru tiba dan bergabung timnas Indonesia di Bali pada Senin 2 Desember 2024. Ia bergabung dan mengikuti latihan tim Merah Putih yang telah menjalani persiapan sejak 28 November lalu. Marcelino memang telah bergabung dalam persiapan menuju ajang yang dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Namun, ia masih menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Bahkan dalam laga uji coba antara timnas Indonesia versus Bali United yang digelar tertutup di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Selasa 3 Desember 2024. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pencetak gol kemenangan skuad Garuda 2-1. Tim Merah Putih mencetak 2 gol, salah satunya dicetak Arhan Kaka. Penampilan apik bersama timnas Indonesia ini tentu kembali mendapat sorotan dari Oxford United sebagai klub resminya. Oxford United memberikan apresiasi buat mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Oxford United mengunggah foto Marcelino Ferdinand melalui Instagram resminya pada Rabu 4 Desember 2024. Dalam unggahan tersebut mereka memberi pujian kepada Marcelino yang mencetak gol kembali bersama timnas Indonesia. Setelah mencetak 2 gol buat timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November lalu. Kali ini mantan pemain KMS Kadeinse tersebut kembali mencetak gol dalam laga uji coba. Datang main menang, tulis Oxford United sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram resmi klub Rabu 4 Desember 2024. 1 gol dicetak Lino Marcelino Ferdinand pada kemenangan 2-1 uji coba Garuda melawan Bali United. Lanjutnya, dalam laga uji coba ini timnas Indonesia memang meraih kemenangan. Akan tetapi Shin Tae-yong belum puas dengan penampilan Marcelino dan kawan-kawan. Pasalnya tempo pertandingan tak berjalan sesuai dengan ekspektasi Shin Tae-yong. Untuk itu dalam sisa waktu yang ada ia mengaku akan memperbaiki kekurangan tim. Hal ini karena ASEAN Cup 2024 sudah berada di depan mata. Ajang 2 tahunan itu bakal berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini timnas Indonesia bergabung dalam grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Perjuangan pertama tim Merah Putih yakni melawan Myanmar di Thuone Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024. Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki tim hingga kompetisi bergulir nantinya.